Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 9. Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Sin Fasyang Sutra Teratai, episode 1193. Menyebar luaskan Dharma benar, ibarat menerangi kegelapan dari samsara. Dharma benar dapat menerangi kegelapan dari samsara. Menyebar luaskan Dharma benar ibarat penerangan dari sebatang obor. Metode dari jalan benar yang nyata, prinsip kebenarannya tetap sama. Makanya dinamakan benar. Mestika Dharma dari 3 mestika, esensinya adalah pengajaran, prinsip, praktik, dan buah hasil. Dharma benar adalah apa yang kita setiap orang butuhkan. Mencari dan memperoleh Dharma benar, lautan manusia, makhluk hidup yang sangat banyak. Jika pemahaman prinsip kebenaran sedikit menyimpang, kesalahan sehelai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Setiap orang membutuhkan Dharma benar. Kita harus jelas membedakan yang benar dan salah. Prinsip kebenaran harus benar dan tepat. Perilaku kita dan penanganan kita terhadap masalah baru tidak akan menyimpang. Inilah kebenaran sejati yang harus kita setiap orang cari. Seperti adanya hidup kita hanya beberapa dekade. Apakah beberapa dekade ini adalah masa penderitaan atau masa kebahagiaan? Jika kita memilih penderitaan dan kebahagiaan, apakah lebih banyak penderitaan ataukah lebih banyak kebahagiaan? Secara umum, ketika dikategorikan hal seperti ini, lebih banyak penderitaan dan lebih sedikit kebahagiaan. Beberapa orang memiliki kekayaan dan dapat menikmati. Namun mereka menderita sepanjang hidup hanya karena kekayaan. Terus-menerus mencari dan mengejar dan tidak pernah puas. Dalam kehidupan, 8 atau 9 dari 10 hal membuat kita tidak puas. Lihatlah orang yang menderita di dunia ini. Memperoleh sedikit harus mengeluarkan banyak kerja keras. Lihat saja apa yang kita lakukan di Ekuador sekarang, 2016. Metode dalam memberikan bantuan bencana adalah bantuan lewat pemberian upah. Kita berharap mereka bisa bangkit berdiri. Berharap mereka membangun kembali rumah mereka. Berharap kembali mereka membuka pintu hati mereka. Saling menyemangati di tengah orang banyak. Jadi cara kita dalam memberikan bantuan bencana adalah menyemangati mereka. Membangun rumah kembali setelah gempa bumi, walaupun banyak orang yang rumahnya sudah hancur, kita mengajak dan menyemangati mereka untuk membangun kembali rumah sendiri. Saat ini semua orang sedang kehilangan pekerjaan. Sulit untuk mengungkapkan permasalahan mereka yang rumit. Insan Suci datang dari Amerika Selatan, dan mulai menenangkan hati mereka, juga mulai menyemangati mereka untuk mengembalikan semangat dan kekuatan mereka, mengajak mereka untuk membersihkan dan membangun kembali rumah mereka sendiri. Mereka akan menerima $15 per hari dan semua orang dipenuhi akan rasa syukur. Uang yang nilainya tidak besar ini berasal dari Amerika yang jauh jaraknya, ataupun Amerika Selatan. Orang-orang dari beberapa negara ini
tidak ada hubungan sama sekali dengan mereka. Mengapa bisa demikian rela untuk membantu membangun kembali pasca bencana? Memotivasi dan bersumbangsi demi mereka, membantu dan juga mengasihi mereka. Maka ketika mereka menerima 15 US dollar, selain sukacita juga bisa untuk mendukung kehidupan mereka. Juga ada harapan untuk membangun kembali rumah mereka. Setiap hari membersihkan jalanan, juga memindahkan puing-puing serta lumpur dan lain sebagainya. Muka mereka dipenuhi oleh sukacita. Menerima 15 US dollar membuat mereka sungguh bersukacita. Hingga saat ini, mereka juga masih sedang melakukan pembersihan. Kota pertama terlihat sudah mulai pulih kembali. Sekarang ini berlanjut ke kota kedua. Motivasi dari para relawan membuat mereka sangat berterima kasih. Tapi ada orang yang dalam kondisi aman, bahkan memiliki segalanya, harta yang sangat banyak, tapi tidak bersedia memberi. Tidak bersedia membantu orang lain, diri sendiri juga tidak memiliki keinginan untuk turut serta dalam kegiatan membantu yang penuh sukacita. Kehidupan orang seperti ini juga sangat banyak. Orang yang acuh tak acuh, dia masih tidak merasa cukup. Pada zaman Sang Buddha, satu hari Raja Prasenakji datang ke hadapan Buddha. Sang Buddha melihat Raja Prasenakji, seluruh tubuh terlihat sangat lelah, berkeringat sekujur tubuh. Sebenarnya hari ini kenapa? Mengapa menghadap Buddha dengan kondisi seperti ini? Sang Buddha bertanya kepada Raja, "Anda kenapa hari ini? Kelihatan berbeda dengan biasanya." Raja ini kemudian melaporkan kepada Buddha, berkata, "Benar, hari ini saya pergi menemui seseorang yang terkaya di dalam kota Sravasti. Orang yang punya banyak uang, orang terkaya, Badrika, sesepuh ini untuk menghitung hartanya. Karena dia telah meninggal. Dia tidak memiliki anak, dia tidak memiliki sanak kerabat. Karena biasanya dia tidak baik terhadap saudaranya, sehingga semua saudaranya sudah meninggalkannya. Dia hidup sebatang kara. Saat ini dia sudah meninggal, dan saya ingin menghitung hartanya untuk dijadikan aset kerajaan. Karena biasanya dia sangat jahat terhadap kerabatnya. Jadi kerabatnya semua meninggalkan dia. Hidup sendirian, sekarang sudah meninggal. Saya harus memasukkan semua harta benda ini ke dalam perbendaharaan kerajaan." Sang Buddha berkata, "Segitu banyakkah hartanya?" Raja menjawab, "Sangatlah banyak. Untuk emas saja ada sekitar 80.000 kati. Tidak usah dibahas lagi permata dan harta lainnya. Sangatlah banyak. Jadi saya menghabiskan sehari penuh untuk menghitung harta pusaka dan emas di gudang miliknya. Membuat saya sangat lelah. Tetapi ketika saya balik, saya melihat vihara. Saya harus melewati vihara. Saya bergegas mengambil kesempatan ini untuk mengunjungi Sang Buddha, sekaligus menanyakan hal berikut kepada Sang Buddha. Benih sebab apa yang dimiliki oleh sesepuh Badrika sehingga ia menjadi sangat kaya? Tetapi dalam kehidupan sehari-harinya, dia sangat irit pada dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Pedati yang ia kendarai juga sudah usang.
Kuda yang dia gunakan untuk menarik pedati juga sangat kurus. Pakaian yang ia kenakan juga terbuat dari bahan tidak bermutu. Semua makanan yang ia konsumsi sangat sederhana dan hambar, walaupun dia sangat kaya. Mengapa sangat pelit kepada orang lain dan dirinya sendiri? Pada akhirnya ia meninggal. Benih sebab apa yang dibuat sesepuh Badrika sehingga menjadi kaya? Sekarang sesepuh Badrika telah meninggal. Saya ingin menanyakan hal ini kepada Sang Buddha. Ia sekarang berada di mana? Setelah meninggal dunia, dirinya terlahir di alam mana? Buddha berkata, dia sekarang berada di neraka Raurava, meraung-raung di sana. Dia meraung dan menangisi tiada henti. Sepanjang hari mengalami penderitaan di neraka. Dia di sana menangis dengan keras. Dia berada di neraka yang seperti ini. Sangat menakutkan. Apa yang menyebabkan dia mendapatkan jalinan jodoh seperti ini? Bagaimana bisa terlahir di keluarga yang kaya raya, seumur hidup memiliki kekayaan yang tiada habisnya? Buddha lalu berkata, ini harus membahas kehidupan lampau. Pada era Buddha Kasyapa, setelah Buddha Kasyapa memasuki parinirvana, ada seorang pratekya Buddha yang sangat menekuni praktik pembinaan diri datang ke rumah seorang sesepuh untuk berpindah patah. Perawakan pratekya Buddha ini terlihat sangat bermartabat. Setelah sesepuh melihatnya, dia bersukacita. Lalu dia dengan tulus melakukan persembahan kepadanya. Dia mengisi mangkok patra beliau dengan berlimpah. Praktisi pratekya Buddha lalu memberkatinya. Sesepuh sangat bersukacita, sehingga dia berikrar kepada pratekya Buddha, semoga saya di setiap kehidupan tidak terjatuh ke alam sengsara dan selalu dilahirkan di keluarga kaya raya. Buddha berkata, inilah ikrar yang dibuatnya. Setelah pratekya Buddha ini meninggalkannya, sesepuh ini membalikkan badan. Saat itu, di sana ada banyak pelayan memandangnya dengan penuh harap. Engkau memberikan makanan yang berlimpah. Saat melakukan persembahan kepada praktisi pratekya Buddha, dapatkah engkau memberikan sedikit hadiah kepada kami? Sesepuh ini tiba-tiba membangkitkan kemarahan. Dia menjawab, saya baru melakukan persembahan. Sekarang saya menyesal. Di kemudian hari, walaupun saya memiliki uang, saya tidak akan menggunakan uang ini untuk siapapun, termasuk diri saya sendiri. Demikianlah Buddha Sakyamuni menceritakan kisah yang singkat ini kepada Raja Prasenajit. Walaupun ada membangkitkan ikrar sebelumnya saat memberi persembahan. Berikrar agar kehidupan demi kehidupan ingin terlahir di keluarga yang kaya. Setelah berpaling kemudian menyesalinya. Menyesal akan ikrar sebelumnya. Kemudian kembali berikrar yang lain. Bahwa walaupun kedepannya memiliki banyak uang, tidak akan diberikan kepada orang lain, bahkan tidak digunakan untuk dirinya sendiri. Demikianlah ikrarnya. Sehingga walaupun dia dari kehidupan demi kehidupan, berada di keluarga yang kaya, tetapi di setiap kehidupannya, dia enggan berbagi dengan orang lain. Terutama, dirinya seperti orang miskin walaupun sebenarnya kaya. Raja Prasenajit kembali bertanya kepada Buddha, jika demikian, mengapa dia bisa memiliki mental yang sangat miskin?
Buddha menjawab, karena dia tidak bersedia untuk menciptakan berkah. Lantas bagaimana dengan kehidupan berikutnya? Apakah akan kembali terlahir di keluarga yang kaya? Buddha kembali berkata, semua berkahnya karena ikrarnya setelah memberi persembahan kepada pratekya Buddha tersebut. Hingga kehidupan ini, berkahnya telah habis dinikmati. Raja Prasenajit kembali bertanya lagi, lalu bagaimana dengan kehidupan berikutnya? Buddha menjawab, kehidupan berikutnya dalam waktu yang panjang akan berada di neraka Raurava yang menderita. Jikalau kembali ke dunia, segalanya menjadi tidak lancar dan menjadi sering menangis, sungguh menderita, merasakan penyakitan dan menderita di dunia. Jika kita kekurangan perhatian benar dalam hidup, dengan sedikit penyimpangan, kita akan mudah tersesat. Sebab dan kondisinya untuk menciptakan lebih banyak berkah akan hilang. Ada begitu banyak penderitaan di dunia. Beberapa orang memiliki bisnis sangat besar, memiliki banyak uang dan harta, itu masih belum cukup bagi mereka. Mereka masih terus mengejar lebih banyak lagi. Mereka tidak mau melakukan perbuatan baik. Melakukannya hanya untuk nama belaka, tanpa ada substansi yang sesungguhnya. Ada banyak orang seperti ini. Banyak juga yang berpijak pada realitas, bersedia bersumbangsi dan puas dengan sedikit yang dia miliki. Lihat apa yang baru saja kita bahas tentang Ekuador. Hanya dengan sedikit yang mereka terima, mereka sudah sangat senang dan berusaha untuk membangun kembali rumah mereka. Berapa lama lagi? Mereka tidak tahu. Tapi, mereka puas dengan apa yang mereka miliki. Karena mereka bahagia, dengan sendirinya akan ada harapan. Jadi, selama dharma yang benar ada dalam batin kita, kemanapun kita pergi adalah ladang berkah yang bisa kita garap. Saya baru saja membaca kisah yang sangat menyentuh, Yordania dan Jerman. Kedua negara tersebut memiliki pengungsi dari Suriah. Sebuah keluarga terpisah karena petaka akibat ulah manusia. Harus mengungsi dari Suriah. Istrinya melarikan diri ke Jerman. Setelah mengalami berbagai macam kesulitan, Tony, suaminya membawa putra dan putrinya ke Yordania untuk mencari perlindungan ke tempat ayahnya dan saudara perempuannya. Tetapi keluarga tersebut terpisah di dua tempat. Tahun lalu 2015, istri Tony yang berada di Jerman tiba-tiba jatuh sakit. Kemudian meminta bantuan dari Jerman. Insan suci muncul dan mengetahui bahwa keluarga, anak dan suaminya berada di Yordania. Segera membantu. Insan suci Jerman dan bodhisatwa di Yordania bekerja sama dan bergegas mencari suami dan anak-anaknya dari sang istri yang berada di Jerman. Melalui kerjasama kedua pihak, relawan suci menemukannya. Ternyata keluarga yang telah kita bantu selama 3 tahun ini berada di Yordania. Tony, kepala keluarga bersama dengan ayah dan saudarinya, juga keluarga yang menerima bantuan dari suci. Jadi ternyata, jalinan jodoh ini tak terbayangkan. Saat kita memperoleh informasi ini, kita bekerja sama dengan pemerintah Yordania
untuk secepatnya membantu mereka dengan mengurus dokumen. Karena istrinya di Jerman mendapatkan status pengungsi di sana. Kita harus mengurus visa travel di Yordania dan Jerman secepatnya, melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan untuk masuk ke Jerman. Maka, insan suci di Yordania membantu dengan visa keluar untuk 3 orang itu. Kita membantu mereka dengan bersungguh hati menyelesaikan dokumen ini dengan lancar. Tiket pesawat harganya lebih dari 400 dinar Yordania. Kita mempersiapkan semua untuk mereka. Membutuhkan waktu yang sangat lama. Singkat kata, mereka berhasil untuk pergi. Mereka meninggalkan Yordania pada April. Sebelum mereka pergi, relawan suci membeli kue untuk merayakan kembali berkumpulnya keluarga ini. Keesokan subuhnya, mereka dibawa ke bandara. Mereka benar-benar bahagia. Beberapa jam lagi, anak-anak itu akan bersatu kembali dengan ibu mereka di Jerman. Satu keluarga, suami dan istri, akan bersatu kembali. Pastinya mereka sangat bahagia. Tetapi ayah dari Tony juga tidak rela melihat anak dan cucunya bisa pergi ke Jerman. Tentu saja senang. Tetapi di Yordania, sang ayah mengantar dan berpisah dengan anak. Apakah ini akan menjadi perjumpaan terakhir kalinya? Karena mereka terjebak di Yordania dan tidak bisa kembali ke negaranya. Dengan status sebagai pengungsi, melihat anak dan cucu bisa meninggalkan tempat pengungsian dan bisa pergi ke Jerman. Tempat yang menjadi impian mereka, dan impian ini telah menjadi nyata. Orang tua ini, satu sisi senang mendoakan anaknya, satu sisi juga tidak rela. Perpisahan kali ini mungkin menjadi selamanya. Saudarinya juga menangis di bandara. Akan tetapi, keluarga yang berbahagia pun menaiki pesawat. Dan juga terlihat mereka akhirnya tiba di Jerman. Istrinya datang menjemput ke bandara. Sungguh tak terbayangkan. Ternyata istrinya membawa foto saya, Master, ke bandara. Sekeluarga berkumpul kembali di bandara. Saya juga ikut reuni keluarga bersama mereka di sana. Di bandara Jerman, ternyata insan suci menemani istrinya ke bandara untuk menjemput keluarga ini. Acara permandian Rupang Buddha tahun 2016, mereka juga mengikuti acara ini di Jerman. Sekeluarga berkumpul mengikuti pemandian Rupang Buddha di Jerman. Mereka beragama Muslim. Keyakinan mereka tidak berubah. Tetapi Tony berkata, karena saat melarikan diri, semua orang mengira namanya ini bukan adalah orang beragama Kristen. Maka saat memohon bantuan selalu menerima penolakan. Hanya insan suci yang hendak membantunya. Maka dia sangat berterima kasih kepada suci. Namanya adalah Tony. Semuanya mengira dia adalah umat Kristiani. Oleh karenanya, komunitas lainnya yang berlandaskan agama tidak membantunya. Tidak dapat mengajukan bantuan ke organisasi berlatar belakang Islam. Sehingga saat ini ketika ia bisa berkumpul reuni merasa sangat gembira. Surat yang ia tulis kemudian diterjemahkan oleh mereka. Demikianlah isinya. Kan-en, walaupun orang yang berada di Jerman pun masih sama, dia berkata di kota Hamburg, Jerman terdapat seseorang relawan komite.
begitu memperhatikan istrinya. Sering datang jauh-jauh demi melihat kondisi istrinya. Ia datang dari tempat yang jauh untuk menjaganya. Ada orang lokal yang begitu menjaga istrinya. Ia berkata, "Ini benar-benar, jika semua orang berkata suci, dia berterima kasih kepada saya." Dia berkata, "Benih cinta kasih ditaburkan di Yordania, di Jerman. Dari mulut mereka, dari mulut orang suci, terdengar bahwa suci terbesar di seluruh dunia. Setiap butir adalah sebuah benih." Dia juga telah belajar, setiap butir adalah sebuah benih. Dia berkata, benih suci tersebar sampai seluruh dunia. Dia bersyukur seperti ini. Setelah surat ini diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, seperti ini, melihat surat ini, saya juga sungguh tersentuh. Juga merasa senang atas mereka. Sekeluarga dalam berkumpul kembali. Juga tersentuh atas apa yang dilakukan oleh insan suci. Tidak peduli ada di Jerman, di Yordania. Insan suci dari dua tempat ini bisa berkumpul di satu tempat demi merealisasikan impian indah keluarga ini. Jalinan jodoh yang begitu tak terbayangkan. Istrinya di Jerman juga dibantu oleh insan suci. Anak mereka dan suaminya tinggal di Yordania juga dibantu oleh orang suci. Terjadi tanpa ada janji, apa karena adanya kesempatan atau disebabkan jalinan jodoh matang? Keluarga ini memiliki jalinan jodoh dengan suci. Jadi dia sangat bersyukur bahwa benih cinta kasih sudah tersebar di seluruh dunia. Sepucuk surat dari Tony sungguh sangat menyentuh. Jadi, Dharma sejati ini, setiap orang ada berada di dalamnya, tidak memandang agama. Namanya Tony. Semua orang mengira dia adalah umat Kristiani, sehingga menolaknya. Tapi, insan suci tidak ada membeda-bedakan agama. Di mana orang membutuhkan bantuan dari penderitaan, suci akan membantunya. Inilah wujud sesungguhnya Dharma sejati. Bisa menerangi kegelapan dari samsara. Di dalam dunia samsara ini, antara hidup dan mati hanya ada berpuluh tahun singkat. Dalam jalinan pertemuan yang kita punya, hidup dalam beberapa dekade saja. Apakah lebih banyak kebahagiaan atau lebih banyak penderitaan? Bisa saja mereka adalah keluarga yang kaya di Suria. Akan tetapi, dalam beberapa tahun ini, mereka telah menanggung segala macam penderitaan. Dari berbagai penderitaan ini, apakah setelah pergi ke Jerman akan terbebas dari penderitaan? Sesungguhnya, mereka masihlah berstatus pengungsi. Apakah mereka bisa kembali ke kampung halaman mereka? Ini merupakan beban batin ayahnya. Akankah mereka punya kesempatan untuk bertemu? Dalam siklus kehidupan ini, mungkin mereka tidak bisa bertemu kembali satu sama lain. Mungkin inilah perpisahan. Tidak dapat diprediksi. Jadi dapat dikatakan, Dharma benar dapat menerangi kegelapan dari samsara. Berpandangan terbukalah. Jangan meraba-raba di dalam kegelapan. Janganlah ada ketidaktahuan dan kerisauan dalam kegelapan lagi. Bagaimanapun kehidupan manusia adalah demikian.
yang paling penting harus menebarkan benih kebajikan untuk menyebar luaskan dharma benar. Dharma benar ibarat sebentuk api obor, dapat menyinari sekelilingnya yang gelap, dapat menjadikan sekelilingnya terang benderang. Dari kegelapan berubah menjadi cahaya terang. Ini adalah harus menyebar luaskan dharma benar. Hati baji orang-orang membantu orang untuk terlepas dari penderitaan. Metode dari jalan benar yang nyata, prinsip kebenarannya tetap sama, makanya dinamakan benar. Prinsip kebenaran ini, Yordania juga demikian. Prinsip mengenai cinta kasih. Jerman juga demikian, sama juga prinsip mengenai cinta kasih. Ekuador insan suci di Amerika, insan suci di Amerika Selatan juga sama demikian. Prinsip mengenai cinta kasih dalam membantu orang. Jadi, prinsip kebenarannya tetap sama, makanya dinamakan benar. Dinamakan benar. Jadi, mestika dharma dari 3 mestika esensinya adalah pengajaran, prinsip, praktik, dan buah hasil. Yang adalah pengajaran, prinsip, praktik, tercerahkan. Kita melatih diri menerima agama dan tujuan dari pengajaran yang demikian. Kita harusnya mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Pada akhirnya, ini dinamakan prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran dari cinta kasih adalah mengharuskan kita untuk mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Terus maju ke depan, ini adalah sebuah jalan. Sutra adalah jalan, dan jalan harus ditapaki. Ini bisa terlihat bahwa di tengah penderitaan karena ada cinta kasih sehingga dapat dibimbing. Ini adalah prinsip kebenaran. Mari lihat naskah sutra sebelumnya. Naskah sutra sebelumnya mengatakan menghormati, memuliakan, melindungi, dan menegakkan perbendaharaan dharma mereka. Pada akhirnya, secara bersamaan pada negeri-negeri di 10 penjuru, mereka masing-masing akan mencapai kebuddhaan. Semuanya dengan gelar yang sama, bernama Ratna Keturaja. Sutra Teratai Bab 9. Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Masih ingat Buddha memberi peramalan kepada 2000 orang. Sebelumnya, mengapa Buddha memberi peramalan? Kepada Ananda dan Rahula, usia mereka, negeri mereka, dan sebagainya telah sepenuhnya menerima peramalan. Sehingga selanjutnya adalah memberi peramalan kepada 2000 orang. 2000 orang ini harus melewati waktu yang sangat panjang lagi. Harus sungguh-sungguh membina diri. Pada masa kalpa sebanyak butiran debu, sama saja masih ada. Membina diri di tempat pelatihan banyak Buddha. Menghormati, melindungi, dan menegakkan pembendaharaan dharma, 2000 orang ini harus melewati masa yang demikian. Demikianlah membina diri. Dengan sendirinya, bisa pada saat bersamaan. Masing-masing mencapai kebuddhaan di 10 penjuru. Semuanya dengan gelar yang sama bernama Ratna Keturaja. Sama saja. Naskah sutra selanjutnya mengatakan Tathagata, Arhat, Samya Sambuddha, Vidya Carana Sampana, Sugata, Lokavit, Anutara, Puru Sadamya Sarata, Sasta Deva Manusianam, Buddha Bhagawan.
Sutra Teratai Bab 9. Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Ini adalah para Buddha memiliki ajaran yang sama. Setiap sosok Buddha yang mencapai kebuddhaan tentu saja dilengkapi dengan 10 gelar ini. 10 gelar Buddha, Tathagata, dengan menaiki jalan yang benar dan nyata, datang untuk mencapai penerangan sempurna. Kedua, Arhat, layak untuk menerima persembahan di alam manusia dan alam dewa. Tathagata adalah menaiki jalan yang benar dan nyata, datang untuk mencapai penerangan sempurna. Harus melewati prinsip kebenaran dan dharma sejati yang demikian. Bersumbangsi demi para makhluk. Pada akhirnya, masih dapat mencapai penerangan sempurna. Penerangan sempurna adalah melenyapkan kegelapan batin. Arah tujuan yang benar, alam semesta. Dengan alam semesta bisa menjadi satu. Kedua, Arhat, layak untuk menerima persembahan di alam manusia dan alam dewa. Ini kita sering menjelaskannya. Ketiga, Samya Sambuddha, memiliki pengetahuan sempurna akan segala dharma. Alam semesta jelas akan semua prinsip kebenaran sejati. Memiliki pengetahuan sempurna dan memahaminya. Tiada tempat yang tidak dia tahu. Tiada dharma yang tidak dia pahami. Keempat, Vidya Carana Sampana. Vidya Carana Sampana adalah berkah dan kebijaksanaan. 3 rangkaian pengetahuan dan 6 kekuatan gaib dapat menembus tanpa rintangan. Ini disebut dilengkapi dengan praktik dari 3 rangkaian pengetahuan. 10 gelar Buddha. 3. Samya Sambuddha. Memiliki pengetahuan sempurna akan segala dharma. 4. Vidya Carana Sampana dilengkapi dengan praktik dari 3 rangkaian pengetahuan. Kelima, Sugata, yaitu menggunakan kemahatauan sebagai kereta besar. Kereta lembu putih yang besar. Dulu sering membahas kereta lembu putih yang besar. Itu adalah ajaran kendaraan besar Mahayana. Dengan ajaran kendaraan besar Mahayana ini, menempuh jalan mulia beruas 8 untuk memasuki nirwana. Di dalam kehidupan sehari-hari, tidak lepas dari karma, melalui tubuh, ucapan, pikiran, perilaku, dan lain-lain. Tidak menyimpang, itulah Sugata. Keenam, Lokavit, mampu memahami hal-hal yang berkenaan dengan makhluk berperasaan dan benda mati di dunia. Makhluk berperasaan yaitu para makhluk, baik manusia ataupun hewan. Ini dinamakan makhluk hidup di alam makhluk berjiwa. Tidak berperasaan yaitu langit, bumi, gunung, sungai, dan lain-lain. Apakah ini benar tidak berperasaan? Sebenarnya terdapat prinsip kebenaran mereka digabungkan bersama. Saya sudah sering berbagi dengan semua orang. Prinsip kebenaran langit dan bumi ini, Dharma terkondisi, Samskrata Dharma. Dharma tidak terkondisi, Asamskrata Dharma. Sudah memahami dengan sangat jelas. 10 gelar Buddha. 5. Sugata, menggunakan kemahatauan sebagai kereta besar. Menempuh jalan mulia beruas 8 untuk memasuki nirwana. Lokavit,
mampu memahami hal-hal yang berkenaan dengan makhluk berperasaan dan benda mati di dunia. 7. Anuttara. Kalau di antara segala dharma, nirwana adalah tiada bandingnya, maka di antara segala makhluk, Buddha juga tiada bandingnya. Ketujuh, anuttara. Kalau di antara segala dharma, nirwana adalah tiada bandingnya. Nirwana adalah kondisi batin yang hening. Walaupun para makhluk hidup ada berapa banyak, di dunia yang begitu penuh dengan energi keruh, segala kerisauan di dunia yang maha sadar tetap tidak akan ternoda. Murni atau jernih, laksana kristal lapis lazuli. Di antara segala makhluk tetaplah nirwana. Dinamakan kondisi batin tenang, para makhluk yang kacau balau, di dalam hati yang maha sadar, tidak ternoda, tidak terpengaruh, tetap dalam kondisi batin tenang. Buddha adalah demikian. Kesadaran agung tiada tara. Sekalipun energi kotor di kerumunan orang banyak sangat berat, tetap saja tidak dapat mencemari Sang Maha Sadar. 10 gelar Buddha. Puru Sadamya Sarata. Buddha kadangkala menggunakan kata-kata lembut dan kadangkala menggunakan kata-kata pahit, mampu menundukkan orang-orang dan membuat mereka masuk ke jalan benar. Kedelapan adalah Puru Sadamya Sarata. Para makhluk keras kepala mendidik para makhluk dengan bahasa yang lembut, namun harus melihat kapasitas yang dimiliki dan kapan waktu yang sesuai. Semua ini membimbing sesuai dengan kapasitasnya. Jadi, kadangkala menggunakan kata-kata pahit. Kapan harus menggunakan metode yang sungguh-sungguh? Ketika memberitahu kepada para makhluk jangan serakah lagi, hidup manusia penuh dengan penderitaan. Ketidakkekalan bisa terjadi kapan saja, sehingga terus-menerus mengingatkan semua orang. Seperti Puru Sadamya Sarata, penjinak makhluk, seperti orang yang menjinakkan binatang buas. Guru seperti ini mengajar singa dan macan tutul dan melatih mereka. Singa juga bisa tampil pada pementasan. Binatang ganas seperti ini dan buas juga dapat menerima pelatihan seperti itu dari pelatihnya. Berhasil dalam melatihnya, ini adalah Puru Sadamya Sarata, penjinak makhluk. Terutama kita makhluk hidup yang sangat keras kepala, juga membutuhkan penjinak untuk menundukkan kita. Kesembilan adalah Sasta Deva Manusyanam, guru dari para dewa dan manusia. Sang Buddha adalah guru pembimbing manusia dan para dewa, guru pembimbing 3 alam, ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Inilah kenapa Sang Buddha tidak meninggalkan para makhluk. Seperti seorang guru, juga seperti seorang ayah. Baik guru maupun ayah, berulang kali datang dan pergi demi para makhluk. Jadi, mampu mengajarkan apa yang pantas dilakukan dan tidak pantas dilakukan. Membimbing kita para makhluk hidup. Ini seharusnya dilakukan. Kita harus sungguh-sungguh melakukannya. Yang tidak seharusnya dilakukan, jangan dilakukan. 9. Sasta Deva Manusyanam. Buddha adalah guru pembimbing bagi para dewa dan manusia. Mampu mengajarkan apa yang pantas dilakukan dan tidak pantas dilakukan. 10. Buddha Bhagawan.
Buddha diterjemahkan sebagai seorang yang penuh kebijaksanaan atau seseorang yang tersadarkan. Bagawan artinya dimuliakan oleh dunia. Kesepuluh, yaitu Buddha Bagawan. Buddha diterjemahkan sebagai seseorang yang penuh kebijaksanaan. Sama juga kebijaksanaan. Seseorang yang penuh kebijaksanaan. Seseorang yang penuh kebijaksanaan. Atau seseorang yang tersadarkan, yang seharusnya dihormati orang di dunia, maka disebut Bagawan. Ini adalah 10 gelar Buddha. 10 jenis gelar mempelajari ajaran Buddha. Kita harus bersungguh hati. Walaupun 10 gelar sering dibahas, kita harus mengetahuinya. Para Buddha Bodhisattva datang ke dunia pasti memiliki jalinan jodoh. Mempunyai jalinan jodoh adalah cinta kasihnya. Cinta kasih ini tidak rela para makhluk. Tujuan utama datang ke dunia membuka dan menunjukkan para makhluk di dunia kebingungan. Tiada henti kebingungan, sehingga melakukan banyak kesalahan, sehingga menjadikan langit dan bumi tercemari. Sekarang bumi sedang sakit. Di bumi, 4 unsur utama gunung, sungai, dataran di dunia tidak selaras. Lihatlah, tempat yang mengalami kekeringan. Tanaman padi-padian telah tidak dapat ditanam bibitnya. Tidak bisa bercocok tanam, ataupun hujan lebat datang. Tidak berhenti. Tanah longsor. Beberapa banyak orang yang terkena bencana. Alam tidak selaras. Gempa. Lihatlah belakangan ini. Bencana gempa sering terjadi. Jepang. Semalam insan suci Jepang pulang ke sini, melaporkan pada Jepang Kumamoto. Mereka telah mendampingi 1 bulan. Sampai satu masa, hari yang sama, tanggal 16 April, gempa Ekuador. Sekali lagi terjadi gempa yang dahsyat. Insan suci di tempat itu juga sama. Tetap teguh. Masih menghibur orang di sana yang terkena bencana dan panik. Di sana masih terus mendampingi. Di sana masih terus mengarahkan. Setiap hari masih menerapkan bantuan lewat pemberian upah. Lihatlah, inilah Dharma. Dengan Dharma sejati membentangkan jalan, dengan Dharma menyalakan cahaya, menerangi lahan batin makhluk yang gelap ketidaktahuan, membuatnya bercahaya, terang benderang. Manusia memahami tentang cinta kasih, pergi menolong orang yang menderita. Ini yang harus kita upayakan. Benih kebajikan masih harus terus disebarkan. Harus tiada henti membuatnya lebih luas lagi. Inilah usaha kita melatih diri. Dharma sejati yang dicari bisa membantu diri sendiri dari kehidupan ke kehidupan. Batin kita tidak ternodai oleh kegelapan batin. Membuat kita sangat jelas. Arah pada masa kehidupan mendatang membuat kita sangat jelas. Ini adalah Dharma sejati. Kita harus berusaha, juga bisa menghimbau lebih banyak orang lagi, dengan harapan agar bumi kita ini di alam bisalah hidup lagi berdampingan dengan selaras. Ini yang dikatakan ilmuwan sekarang ini. Bumi harus menurunkan suhu. Bila ingin bumi turunkan suhu,
yaitu umat manusia harus berupaya di kehidupannya, seperti negara yang mengalami kerusuhan. Sekarang masih saja rusuh. Berapa banyak orang yang tidak bisa pulang ke rumahnya. Ini semua adalah sebersih niat pikiran. Begitu menyimpang. Kesalahan sehelai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Sehingga kita belajar agama Buddha. Belajar pada sebersih niat pikiran. Sehingga harus senantiasa bersungguh hati.